Perkenalkan, nama saya Perawat Kobila yang bertugas di ruangan ini dari pukul 7 hingga pukul 2 siang nanti. Ini dengan Ibu siapa? Saya Putih Fadila, Sus. Nama panggilan kesukaan Ibu apa? Saya sih suka dipanggil Putih aja, Sus. Baik, kalau begitu saya panggil Ibu dengan panggilan Ibu Putih ya, Bu. Oke, Sus. Kalau boleh tahu tanggal lahir Ibu berapa? 17 Februari 1995, Sus. Baik, saya cek terlebih dahulu ya, Bu. Baik, tanggal lahir Ibu sesuai dengan yang ada di gelang pasien. Oh iya, kalau boleh tahu bagaimana perasaan Ibu dan apa yang Ibu rasakan pada pagi hari ini? Saya malu, Sus, buat keluar rumah karena di luar sana tuh banyak banget tetangga-tetangga yang julidin saya, Sus. Alasannya tuh karena saya belum menikah, padahal saya sudah menginjak usia ke 30-an. Oke, jadi di sini masalahnya Ibu malu untuk keluar rumah ya. Kalau boleh tahu sudah berapa lama Ibu? Sekitaran 2 bulan yang lalu, Sus. Oke, sekitar 2 bulan yang lalu. Lalu apa sih yang Ibu lakukan untuk mengatasi masalah yang tengah Ibu alami ini? Selama ini sih saya cuma coba buat cuek gitu, Sus. Apa berhasil, Bu? Sayangnya tidak, Sus, karena ya butuh, Sus, julidannya tuh semakin banyak tiap harinya. Oke, baik, kalau begitu tujuan saya di sini yaitu untuk belajar bersama dengan Ibu, berbincang-bincang atau nanti melakukan aktivitas untuk mengatasi masalah yang tengah Ibu hadapi. Waktunya tuh sekitar 10-20 menit bertempat di ruangan ini. Apakah Ibu bersedia? Saya bersedia, Sus. Oh iya, untuk ngobrol-ngobrol kita di sini, saya akan jaga kerahasiaannya kecuali atas seizin Ibu untuk saya share ke tenaga medis yang lainnya, Bu. Baik, Sus. Baik Ibu, jadi peristiwa apa sih yang terjadi ke Ibu sehingga Ibu sampai-sampai tidak mau atau malu keluar rumah? Ya, Sus, jadi saya kan sudah berkepala 3 ya, dan saya tuh belum menikah sampai saat ini. Sebenarnya sih saya merasa baik-baik aja, cuma nggak tahu kenapa tetangga tuh pada julid, Sus. Akibat dari situ tuh saya merasa minder buat keluar rumah. Oke, terus kayak peristiwa yang terjadi ini nih, kayak apa sih Bu akibat dari peristiwa ini ke diri Ibu? Ya gitu, Sus, karena banyak omongan tetangga yang kurang mengenakan bagi saya. Jadi saya rasa malu, terus minder buat keluar rumah, Sus. Oke Ibu, lalu di hidup Ibu apakah ada hal yang bisa Ibu banggakan? Saya rasa sih nggak ada ya, Sus. Oke, Ibu merasa seperti itu ya? Iya. Lalu apa sih kelebihan dari diri Ibu? Saya juga ngerasa kalau saya tuh nggak punya kelebihan gitu, Sus. Oh begitu ya Bu. Terus tadi kan Ibu bilang ya kalau Ibu tuh kayak nggak mau atau malu keluar rumah. Nah apa sih Bu dampak atau hal yang Ibu rasain dari Ibu nggak keluar rumah itu? Nah itu gitu, Sus. Saya kan sebelumnya tuh sering keluar rumah ya, Sus, ya, tanpa ada beban pikiran apapun. Nah semenjak ada omongan tetangga yang julid ke saya tuh jadi di rumah terus, dan itu tuh dampaknya membuat saya stres gitu, Sus, di rumah terus. Oke, berarti hal itu tuh ke kehidupan Ibu tuh jadi mengarah ke hal baik atau ke hal yang buruk Bu? Nggak buruk sih, Sus. Okay. Saya jadi ngerasa kalau omongan orang-orang itu beban saya gitu, Sus. Oke, begitu ya Bu. Iya. Oh iya, tadi kan Ibu bilang ya kayak Ibu malu, minder. Nah, itu tuh merupakan gejala dari HDR atau harga diri rendah. Nah, di sini apakah Ibu mau belajar agar Ibu bisa keluar dari situasi ini? Mau banget, Sus. Oke, kalau begitu saya akan bantu Ibu ya Bu. Yang pertama di sini kita itu tulis hal positif yang sering Ibu lakukan atau hal yang Ibu suka, dan di sini juga kita menulis afirmasi positif. Kalau boleh tahu apa sih hal yang Ibu suka itu yang sering Ibu lakukan? Saya sih suka masak, Sus. Terus apa ada lagi? Nyetrika baju, Iya. lipatin baju, Iya. terus bermain musik sih, Sus.
Ya saya kira saya suka bermain musik, terus suka berkebun sus. Kebetulan di rumah saya tuh ada kebun. Kalau kayak bunga atau Iya. garden house gitu ya Bu ya. Oke. Di sini saya tandai ya Bu hal-hal atau aspek positif dan kemampuan yang biasa Ibu lakukan. Nah, tadi kan Ibu menyebutkan Ibu suka memasak, bermain piano, nyetrika, melipat baju, dan juga berkebun. Nah, di sini Ibu bisa memilih salah satu hal yang masih bisa Ibu lakukan dan juga yang paling Ibu sukai. Ibu bisa memilih. Sepertinya sih nyetrika baju sih sus. Oke, Ibu di sini memilih nyetrika baju ya. Nah, kalau menyetrika itu apa sih Bu hal yang harus kita siapkan? Ya baju ya sus Ya, terus alat setrikanya. ya. Terus biasanya saya pakai pewangi gitu Oke. sus biar bajunya wangi. Baik Ibu, kalau begitu Ibu mau nggak nih melakukan atau menyetrika baju dengan saya? Mau sus. Baik, ayo Bu kita langsung ke ruangan ke ruangan baju laundry untuk Ibu bisa menyetrika. Baik Ibu, di sini sudah ada baju. Lalu di sini juga kita punya setrikaan, tapi sayangnya pewangi atau kayak yang sering Ibu pakai kayak tea spray itu habis Bu. Jadi di sini kita pakai setrikaan dan baju aja ya Bu. Ya tidak apa-apa sus. Iya, ini baju tidur kesukaan Ibu kan ya? Iya. Jadi yang pertama-tama itu kita colokkan dulu ininya ke terminal. Iya. Kita colokkan. Nah, habis itu nyala. Ketika setrikaan ini nyala itu Ibu biarkan dulu, tunggu panas ya Bu. Oh iya sus. Ya, terus nah di sini kayak kita taruh kain atau baju yang ingin disetrika. Nah, kalau dirasa udah panas, ini kita bisa gosok Bu bajunya sampai rapi. Oke sus. Iya, Ibu mau mencobanya? Boleh sus. Oke, boleh. Hati-hati ya Bu. Oke sus. Ini sudah bisa saya gunakan ya sus? Iya, bisa Ibu. Oke. Sudah rapi kan sus? Iya Ibu, wah rapi sekali Ibu. Terima kasih sus. Iya, Ibu hebat sekali loh, ini lebih rapi dari saya. Wah, suster terlalu berlebihan nih baju saya. Tapi beneran rapi loh Bu. Terima kasih sus. Oke, Ibu suka, happy melakukan kegiatan ini? Suka sus. Baik, kalau begitu nanti saya buatkan jadwal untuk Ibu agar Ibu bisa melakukan hal-hal yang Ibu suka, terjadwal gitu, rutin, atau nanti kita berbincang-bincang lagi dan saya buatkan atau hal-hal yang Ibu suka dan bisa kita lakukan di sini. Oke sus. Baik Ibu, tindakan dan latihannya sudah selesai. Gimana nih perasaan Ibu setelah kita latihan tindakan tadi? Saya merasa senang sih sus karena ya tindakan yang saya lakukan tadi itu tuh salah satu kegiatan yang saya sukai. Oke, tadi Ibu masih inget nggak nih? Tadi Ibu latihan apa? Ingat dong tadi Apa nyetrika. Iya, terus langkah-langkahnya Ibu masih ingat nggak? Masih sus. Boleh sebutkan? Jadi pertama kan kita colokkan dulu Iya. colokannya di terminal. Iya. Terus kita tunggu setrikanya sampai keadaan hangat atau panas. Iya. Terus kalau udah ya kita mulai setrika deh baju yang mau kita gunakan. Oke. Setrika. Benar sekali Ibu. Ibu bisa mengingatnya, hebat sekali ya. Iya, sus. Oh iya, gimana kalau kita susun jadwal untuk melakukan latihan menyetrika ini? Ibu mau? Mau sus. Ibu maunya sehari berapa kali nih? Satu kali aja cukup sih sus. Soalnya kalau banyak-banyak saya juga capek sus. Iya juga ya. Iya. Ibu maunya di jam berapa? Pagi aja boleh sus. Oke, boleh Bu, bisa. Nanti Ibu jangan lupa checklist ya kegiatan yang sudah saya buat dan Ibu rasakan manfaatnya sendiri. Oke sus. Oke, besok kita ketemu lagi ya Bu di sini di ruangan ini dan melakukan tindakan atau latihan hal yang Ibu suka. Apakah Ibu bersedia? Bersedia sus. Dan kita akan melakukan tindakan positif yang kedua loh Bu nantinya.
Wah, apa tuh sus? Saya penasaran. Nanti saya kasih tahu ya Bu. Apa sus? Oke, Ibu bersedia kan Bu? Bersedia sus. Baik, kalau begitu saya izin pamit ya Bu. Iya sus. Ibu selamat istirahat dan semoga lekas membaik. Terima kasih sus.